Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait dengan ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi. Memang asli. Ya, memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Pemirsa, mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketua Umum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Seperti apa Bapak? Ya memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri.
Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di lab krim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden era Presiden Joko Widodo, Ali Mohtar Ngabalin, mengaku tahu persis siapa saja yang terlibat di balik gaduh dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan Ali meyakini ada proyek uang di balik kasus panas tersebut. Dan berikut cuplikan wawancara Ali Mohtar Ngabalin bersama jurnalis senior Sindo News, Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, itu loh. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Nah, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh, ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menemukan puluhan ijazah asli yang ditahan sebuah perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaan dari BUMN. Puluhan ijazah asli ini berhasil ditemukan dalam sidak yang dilakukan usai adanya laporan dari seorang mantan karyawan. Immanuel Jumat siang mendatangi kantor asuransi Jasara Harja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah sebesar 50 juta rupiah. Dalam sidak tersebut, Immanuel mendapati puluhan ijazah asli karyawan dan juga mantan karyawan yang ditahan perusahaan tersebut. Immanuel juga mendapati surat bukti tanda terima penahanan ijazah di setiap lembar ijazah asli tersebut. Berdasarkan dengan tanda terima itu, diketahui praktek penahanan ijazah telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Perusahaan-perusahaan itu selalu kalau seandainya ijazah ditahan, ada penalti. Nah sekarang mereka minta penalti, kita akan penalti juga mereka. Bentuk penalti apa? Penahanan atau kita segel usahanya, ya. Pak, jika pidananya pakai pasal apa, Pak? Pertama, kalau penahanan ijazah itu pasal penggelapan 372 dan 374. Kalau minta pengembalian uang atau minta tebusan, kita kenakan pasal pemerasan. Sebelumnya, Wamenaker juga melakukan sidak di perusahaan sawit Duta Palma Nusantara di kawasan Jakarta Selatan. Sidak dilakukan setelah adanya laporan perusahaan tersebut menahan ijazah karyawannya. Immanuel lalu menemui para karyawan perusahaan dan bertanya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Dari hasil sidak, didapati sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya adalah penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Tidak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan juga ketentuan ketenagakerjaan. Pemirsa, hari ini Menteri Keuangan merombak jajaran dirjen di kementeriannya. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI.
Ketika dikonfirmasi terkait status Letjen Jaka di TNI, Kapus Pen TNI Majen Kristo Maisianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran Dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberikan target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Letjen TNI Jaka Budi Utama telah mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bentuk loyalitas ya seperti itu dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Nah, ini kan sifatnya kan penugasan dan bukan penugasan yang ringan. Tidak hanya melantik Dirjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Jumat siang juga melaporkan kinerja APBN periode April 2025. Menkyu menyebutkan bahwa APBN periode tersebut surplus sebesar 4,3 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja negara April 2025 mencatatkan surplus sebesar 4,3 triliun rupiah atau sebesar 0,2% terhadap produk domestik bruto. Sementara itu, realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai 810,5 triliun rupiah. Angka tersebut mencatatkan penurunan 12,4% dari periode April 2024 yang senilai 925,2 triliun rupiah. Realisasi belanja negara hingga akhir April 2025 mencapai 806,2 triliun rupiah atau turun 5,1% dari April 2024 sebesar 849,3 triliun rupiah. Karena kecepatan pendapatan negara yang ada di dalam APBN lebih dulu mencapai mendekati 30% dari target, sedangkan belanja negara masih di sekitar 20 atau 22% kalau dikombin pusat dan daerah. Kita lihat postur APBN akhir April mencatatkan surplus. Teman-teman media tahu bahwa Januari hingga Maret waktu itu kita membukukan defisit. Ini karena terutama penerimaan pajak kita yang mengalami beberapa shock seperti restitusi dan adanya adjustment terhadap penghitungan tarif efektif dari TER ya, dari penerimaan pajak PPh 21 atau pajak karyawan atau pajak individual. Sehingga di sini sekarang bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya 3 bulan berturut-turut defisit. Posisi akhir April APBN kita mengalami surplus, garis kuning yang di bawah itu 4,3 triliun rupiah. Ya. Sejumlah kegiatan ekonomi di Indonesia sejauh ini masih terjaga dengan baik. Meski begitu, pemerintah akan terus mewaspadai gejolak ekonomi yang terjadi dan akan mendorong APBN untuk belanja negara di sektor utama. Konsumsi listrik untuk industri tumbuhnya bahkan naik 16,3% dibandingkan tahun lalu ya semuanya. Dan untuk konsumsi listrik bisnis
stabil di 6,3% growth-nya. Ini berarti kegiatan ekonomi masih tetap terjaga baik. Yang perlu untuk kita waspadai adalah PMI manufaktur Indonesia untuk bulan April mengalami kontraksi yaitu di 46,7. Jadi di satu sisi sentimen agak membaik dari mulai penjualan mobil, kemudian konsumsi listrik dan indeks kepercayaan konsumen, tapi PMI manufaktur mengalami masuk zona kontraksi. Ini adalah suatu perkembangan mix yang harus terus kita waspadai. Yang baik kita akan terus coba tingkatkan, makanya penggunaan APBN termasuk tadi untuk belanja negara dan mendukung sektor-sektor utama terus akan kita dorong. Dan untuk hal-hal yang mengalami kontraksi atau tekanan, maka kita akan bersama dengan kementerian lembaga lain untuk bagaimana bisa mengembalikan path atau langkahnya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih. Kita ke informasi haji, pemirsa. Pelayanan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas bisa terwujud tak terlepas dari jasa para tangan mulia. Siti Maria Ulfa salah satunya, sosok perempuan tangguh melayani para jemaah calon haji, khususnya layanan lansia dan disabilitas dengan penuh kasih dan kepedulian sebagai petugas haji. Di balik kelancaran perjalanan jemaah calon haji lansia dan disabilitas, ada peran sejumlah petugas yang bekerja tanpa lelah. Satu di antaranya ialah Siti Maria Ulfa yang tahun ini bertugas di sektor layanan khusus lansia dan disabilitas. Berkat tangan-tangan mulia bekerja dengan hati tersebut, para jemaah khususnya lansia dan disabilitas bisa melaksanakan rangkaian beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Situasi yang cukup menyita perhatian saat rombongan jemaah bergerak dari Madinah menuju Mekah. Dengan sigap dan cekatan, Maria melayani sejumlah laporan jemaah yang membutuhkan bantuan. Motivasi utamanya adalah mengharap ridho Allah SWT. Bagi Maria, petugas haji bukan sekedar pekerjaan, namun panggilan hati. Ia memahami ibadah haji adalah momen yang sangat berarti terutama bagi lansia dan disabilitas. Terpanggilnya kita sebagai ini tugas kita gitu. Kita di sini kan disuruh bertugas ngelayanin. Masuk kita malah nggak ngelayanin, itu rasa hatinya kan nggak bisa ngerawat saya di kampung gitu kan. Tapi saya kan di sini ketemu yang harus saya bantu gitu. Ya saya bantu gitu kan. Berbakti kepada orang tua saya. Di tengah ribuan jemaah, Maria Ulfa menjadi cahaya kecil yang mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Petugas haji membuktikan bahwa kasih dan kepedulian bisa jadi jalan ibadah yang menjadi berkah bersama. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, suasana hikmat menyelimuti Masjid Nabawi. Ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul karena Jumat ini merupakan hari terakhir jemaah Indonesia melaksanakan sholat Jumat untuk selanjutnya menuju ke Mekah. Masjid Nabawi kembali dipenuhi lautan jemaah dari penjuru dunia. Jumat ini menjadi momen spesial bagi jemaah calon haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah. Dengan penuh hikmat mereka melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir dan sholawat, serta mendengarkan khutbah Jumat. Masjid Nabawi kembali dipenuhi lautan jemaah dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Jumat ini menjadi momen spesial bagi para jemaah haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah sebelum nantinya akan bertolak menuju ke Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental, mengingat waktu puncak haji yang semakin dekat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di tengah pro kontra penulisan ulang sejarah Indonesia, pemerintah bersikukuh tetap akan menulis ulang demi kepentingan data literasi sejarah di masa depan. Menko PMK Pratikno mengatakan salah satu pertimbangan penulisan ulang sejarah adalah perkembangan teknologi. Ya, ini memang sangat penting bagaimana kita memberikan asupan data. Asupan data. Jadi bagaimana asupan data itu kita berikan, sekali lagi AI, di era AI ini, AI akan memberikan jawaban, memberikan respon, memberikan penjelasan kepada kita tergantung kepada asupan data dan algoritmanya. Gitu. Nah, kalau kita tidak aktif memberikan asupan data kepada AI kita, ya, saya sebutnya AI kita, karena AI kita adalah asupan datanya bisa kita kontrol, ya. Jadi kalau misalnya kita, contohnya apa ya? Contohnya misalnya isu apa namanya, isu keagamaan misalnya, misalnya bagaimana sejarah Hindu misalnya. Kalau kita nggak memberikan masukan banyak mengenai sejarah Hindu di Indonesia, nanti ya sejarah. Pemirsa, saksikan perbincangan saya bersama dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam program One on One malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami di Sino Malam.